Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir di Markas Pomdam Jaya ini untuk bersama-sama mengetahui perkembangan dari proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap masalah yang kemarin menjadi perhatian kita bersama, yaitu penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang akhirnya melibatkan 3 orang oknum prajurit, baik yang berasal dari Satuan Pas Pampres maupun yang berasal dari Satuan TNI Angkatan Darat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kasus tersebut udah ada. Jadi perlu saya sampaikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya ini dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya, diduga ada keterlibatan prajurit TNI, kemudian dilimpahkan kepada Polda melakukan proses lebih lanjut karena yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah oknum prajurit TNI. Setelah menerima limpahan perkara dari Polda Metro Jaya, akhirnya Pomdam Jaya melakukan proses selanjutnya, melakukan penyelidikan awal, dan kemudian didapatkan 2 terduga lainnya yang setelah dilakukan penyidikan lanjutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan. Hari ini penyidik Pomdam Jaya terus bekerja untuk mengungkap kasus ini secara tuntas, mengumpulkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dan karena ini sudah menjadi perhatian masyarakat, Puspomad juga menurunkan tim untuk mensupervisi, membantu sekaligus ikut melakukan proses hukum dan juga dikonsultasikan dengan pejabat dari OPMIL, dari Auditor Militer, sehingga ini dipastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Pomdam Jaya terhadap kasus penganiayaan atau penculikan, penganiayaan dan pemerasan ini akan dilakukan secara benar, transparan, dan akan disampaikan kepada publik nantinya. Pimpinan TNI dalam hal ini Bapak Panglima TNI termasuk juga pimpinan Angkatan Darat Bapak Kasat telah memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian ataupun proses hukum dari kasus ini. Pimpinan juga Bapak Kasat Polisi Militer untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan jeratan pidana seberat-beratnya sesuai dengan peran dari masing-masing tersangka nantinya. Ini tentu masih memerlukan proses penyidikannya, akan berlanjut hingga nanti pemberkasan dan akhirnya akan masuk ke proses peradilan. Kami berharap bahwa dengan penjelasan ini masyarakat yakin bahwa kita institusi TNI menjamin tidak ada impunitas apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Bahkan mungkin akan bisa dijatuhi hukuman lebih berat karena ada penerapan pasal-pasal pidana militer terhadap tersangka nanti sesuai dengan hasil penyidikan yang terus dilakukan oleh Pomdam Jaya. Saya rasa itu inti daripada proses hukum yang sedang dan terus akan dilakukan terhadap kasus penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang oknum dari prajurit TNI. Dan perlu saya sampaikan juga selain dari 3 oknum tersebut ada juga tersangka dari sipil, warga sipil yang sekarang sudah dalam proses ditahan di Polda Metro Jaya. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita jawab, dan nanti secara teknis apabila ada update nanti akan disampaikan oleh
Pomdam Jaya maupun Kapendam Jaya, di mana lokasi terjadinya kasus tersebut ada di wilayah hukum Pomdam Jaya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, silakan. Tadi kan katanya ada keterlibatan sipil ya, itu berapa orang dan perannya apa? Dan kalau boleh dijelaskan mungkin Pak, kronologi awal kasus ini dari penculikannya. Saya sampaikan tadi bahwa ada sementara ini yang sudah ditemukan ada keterlibatan 1 orang warga sipil yang kemudian sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Masalah perannya nanti ini masih dalam proses, dan nanti barangkali untuk tersangka dari sipil bisa dikonfirmasikan ke Polda Metro Jaya. Kalau kronologi saya rasa sudah ini sudah diberitakan bahwa ini berawal dari dugaan penculikan. Ini masih dalam proses penyidikan, sehingga kita belum mungkin akan ditemukan alat bukti baru maupun keterangan-keterangan baru dari saksi yang diperiksa, sehingga ini belum bisa disampaikan saat ini supaya nanti tidak berbias. Kita masih mengumpulkan semua fakta yang bisa mendukung dari pengungkapan kasus ini. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan, dan tentu ini menjadi bagian dari proses hukum. Setelah lengkap akan diberkas, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, dan dalam proses peradilan pun nanti juga masih akan diungkap fakta-fakta yang benar oleh nanti hakim. Demikian. Pak, berdasar informasi menembus sekitar 15 juta. Dan dari hasil pemeriksaan awal ini, apakah tersangka M ini sudah berapa kali Pak melakukan dugaan penculikan dan perasan ini? Apakah sebelumnya juga pernah terjadi melakukan kepada IN atau korban lainnya? Ini memang yang masih terus kita dalami, bukti yang masih harus kita temukan. Handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan. Ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu. Nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Pak, tadi kan disebutkan kalau misalnya ada bentrokan atau pidana umum dan ada pidana militer ya Pak. Ini jeratan pasal kepada para tersangkanya itu apa aja Pak? Kalau pasal ini kan masih dalam proses. Sekali lagi ini kita belum kehadiran dari Otmil ke sini berikan konsultasi. Kira-kira dari hasil penyidikan itu pasal apa yang bisa dikenakan. Yang pasti ini berawal dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan terjadinya kematian dari korban. Sehingga untuk pasal nanti ini masih dalam proses diskusi antara penyidik dengan berkonsultasi dengan pihak dari Otmil. Demikian. Apakah benar tiga orang tersangka ini adalah diduga pengusaha obat yang minta setoran atau bagaimana? Sekali lagi Mbak ya, ini saya ulangi lagi bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Kita masih terus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang memang masih perlu dilengkapi juga untuk mengungkap secara tuntas. Yang saya sampaikan tadi, apakah ada latar belakang yang lain, apakah terkait dengan obat-obatan atau hanya sekedar penculikan di latar belakang oleh ekonomi dan sebagainya, ini masih terus diungkap oleh penyidik. Sehingga kita mungkin opini yang berkembang di media bermacam-macam, tetapi kita proses hukum tidak bisa didasarkan atas opini dari pendapat-pendapat yang harus melakukan pengumpulan data dan fakta untuk mengungkap yang sebenarnya terjadi di begitu. Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan Otmil begitu. Pak, tiga tersangka itu dari mana bisa kenalkan? Satu itu Mas Pampres, satu lagi dari Kodam Jaya dan satu lagi dari Polda. Nah itu kenal dari mana mereka? Baik, untuk
detail nanti mungkin hasil dari penyidikan bisa disampaikan oleh Danpom dan Jaya. Silakan. Mohon izin tadi saya menjawab pertanyaan ketua kawan. Mereka ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan, terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui korban ini dia tidak saling kenal, tapi tahu komunikan yang korban ini adalah berasal dari Aceh. Komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas apa ya Pak? Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apakah udah ditemukan dari penelitian awal ini obat ilegal itu yang seperti apa? Pendalaman lagi. Kalau daftar obat J itu kan macam-macam, G itu kan macam-macam. Nah, kami dalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya, karena itu masih dalam tahap ini. Kita pun juga masih dalam masalah. Kemudian dari mana saja? Sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 di Cikeas atau ya di sekitar Tol Cikeas itu dia dilepas. Tapi korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Nah, karena ketakutannya kira korban yang 1 dilepas. Nah, itu juga kita periksa sebagai saksi. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Oh, berarti yang video viral jadi konfirmasinya yang pundaknya dilucuti itu bukan korbannya? Bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Dan boleh minta foto-foto tersangkanya nggak? Bisa. Ulangi, tersangka atas nama Praka J. Ini proses pemeriksaannya. Ini pemeriksaan Praka RM. Ini S. Ini Praka RM. Praka J. Baik, saya rasa teman-teman media untuk sementara ini keterangan awal yang kami sampaikan cukup. Karena ini proses masih terus berlangsung dan nanti apabila ada update nanti akan kami sampaikan, dan tolong hubungi saya nanti satu sumber supaya nanti proses tidak membias dan Amin dikit Pak, Thomas dari Kembaran mau tanya Pak, ini kan yang udah jelas meninggal kan itu adalah si imam ya Pak. Nah dari hasil visum sementara itu kan tadi Bapak bilang kan dari box ya Pak. Nah berarti itu diapain gitu sama para pelaku? Jadi perlu saya sampaikan Mic-nya mati Pak. Ya, kalau
Jadi perlu saya sampaikan bahwa hasil visum maupun otopsi sampai dengan saat ini masih sehingga kita masih menunggu, dan saya menghimbau teman-teman media untuk tidak terpengaruh oleh mungkin video-video viral ataupun gambar-gambar yang tersebar melalui yang dalam konteks ini nanti update-nya baik itu hasil otopsi maupun pasal-pasal yang akan dikenakan nanti akan kita sampaikan setelah proses penyidikan, kemudian hasil visum dan otopsi keluar, mungkin akan ditemukan keterangan baru dari saksi-saksi yang mendukung yang untuk melengkapi ini nanti akan kita sampaikan. Sementara kami sampaikan dengan saat ini Pomdam Jaya di bawah Jakarta ini terus melakukan proses ini akan diusut secara tuntas, termasuk apabila nanti mungkin ada tersangka nanti akan kami sampaikan. Tetapi mohon teman-teman media maupun masyarakat bersabar menunggu hasil ini, dan yakinlah bahwa ini akan kita lakukan secara tuntas, dan kami jamin sebagaimana penegasan Panglima TNI berkali-kali, ada impunitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik umum maupun militer. Bahkan sekali lagi mungkin bisa lebih berat karena dua pasal pidana umum maupun pasal pidana militer akan kita terapkan. Sudah ya, saya rasa sudah cukup. Nanti berikutnya akan kita sampaikan, dan tolong hubungi saya apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.